Kita ke informasi selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pastikan jika memang tim jaksa penuntut umum membutuhkan saksi, mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Buniani. Sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniani yang akan digelar di kantor Dinas Perpustakaan Kota Bandung tanggal 18 Juli Selasa 2017 mendatang. Rencananya tim jaksa penuntut umum berencana akan menghadirkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan Buniani. Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniani direncanakan akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. Sidang yang digelar terbuka untuk umum dan dipastikan kondusif. Setiap proses persidangan, kehadiran saksi sudah hal biasa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Namun saya menitip bahwa persidangan adalah untuk melahirkan keadilan. Mari kita saksikan bersama-sama, ya. Mari kita ikuti bersama-sama karena sidang terbuka untuk umum. Ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Tetap bahwa persidangan saya harap tetap terjaga dan kondusif. Kepala Kejati Jabar, Setia Untung, mengatakan jika memang sudah terdaftar nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan dihadirkan sebagai saksi. Wajib hukumnya tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Ahok sebagai saksi. Arif Budi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Terdakwa Buniani menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jaksa mendakwa Buniani telah mengubah, merusak, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, yaitu pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut jaksa, Buniani telah memotong video yang berdurasi 1 jam 48 menit menjadi 30 detik dari menit ke-24 sampai menit ke-25. Buniani kemudian mengunggahnya dengan menghilangkan kata pakai dan menambah caption penistaan terhadap agama. Buniani didakwa dengan 2 pasal, yaitu pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun Buniani menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Saya tidak mengerti dakwaan tersebut oleh karena saya belum pernah diperiksa itu untuk pasal 32. Saya hanya diperiksa untuk pasal 28 ayat 2. Jadi saya tidak mengerti. Dan sedikit ada perdebatan, tadi sudah dibacakan dakwaan yang ditujukan kepada Buniani adalah pasal 28 ayat 2 ITE atau pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan kita langsung saja kepada Pak Suparji, minta komentarnya. Pak Suparji, sama halnya dengan kasus Ahok ada 2 begitu pasal, artinya ada dakwaan alternatif. Di situ Anda melihatnya jaksa ini juga ragu-ragukah begitu mendakwa Buniani? Ya, saya kira munculnya pasal 32 yang itu ancamannya lebih berat, baik dari pidana maupun dendanya, yang kemudian rumusannya sangat luas sekali. Ini adalah bagian untuk mencoba memidanakan Buniani ini. Karena kalau mau cari pasal 28 ayat 2, memang Buniani akan mudah sekali untuk mematahkan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi dengan pasal 32 ini mungkin saja akan kesulitan untuk membantahnya, dan pada sisi yang lain juga tidak ada persiapan, tidak pernah ada pemeriksaan saudara Buniani untuk penggunaan pasal 32 ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Buniani tadi itu, penggunaan pasal 32 ini saya kira sangat mengejutkan dan akan menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan kontroversi. Pertama karena sifatnya sangat luas sekali, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak pernah ditersangkakan atau ditetapkan tersangka dengan pasal 32 tadi itu, tapi tiba-tiba jaksa penuntut umum menggunakan pasal 32 ini dalam dakwaan yang kemudian memang itu akan mudah sekali digunakan untuk menjerat Buniani. Sebagaimana dalam kasus Ahok, dia menggunakan 156A dan kemudian 156 itu yang kemudian digunakan menuntutnya yang lebih rendah itu berdasarkan golongan. Jadi ini saya kira sebuah
proses hukum yang saya kira tidak fair, yang tidak sportif, karena sekali lagi hak-hak seorang tersangka, hak seorang terdakwa menjadi terabaikan gitu. Baik, artinya tidak sesuai dengan prosedur begitu, tidak ada pemeriksaan begitu dari awal. Buniani sudah didakwa dengan pasal 28 begitu, dan Buniani secara mengunggah juga tidak sesuai unsur-unsur dari pasal 32 menurut Pak Supadi. Kalau pasal 32 ini kan karena Buniani dianggap menghilangkan kata pakai, sehingga mengubah tanpa hak tentang kalimat yang disampaikan oleh Ahok itu. Itulah sebetulnya yang dipakai oleh JPU ini. Jadi menghilangkan kata pakai ini digunakan untuk pasal 32 itu. Oke. Pak Supadi, kita tahan sebentar, kita ikuti persidangan Buniani yang masih berlanjut hingga saat ini. Tugas untuk menyelesaikan perkara ini diamanahkan oleh pimpinan bahwa harus selesai 5 bulan. Ya, sejak perkara itu dilimpahkan, ya. Ini sudah 1 bulan mungkin ya, kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan nanti lancar saksi-saksi, penasihat saksi dari pihak penuntut umum, penasihat hukum dan ahli-ahlinya, ya, begitu ya. Kami minta juga nanti dalam jawab jinawab maupun dalam komunikasi pemeriksaan saksi, semua menggunakan bahasa-bahasa yang santun ya, baik kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian menanggapi permohonan dari penuntut umum mengenai tempat persidangan itu di mana, Pak? Kami serahkan sebenarnya kepada majelis. Sudah ada tempat yang kemungkinan silakan. Baik majelis, mohon izin majelis. Mengingat Pengadilan Negeri Bandung bertempat di Jalan Riau, yang jalan ini dilalui cukup padat dan juga menjadi jalur wisata dan juga dekat dengan pusat pemerintahan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan keramaian yang mengganggu ketertiban di masyarakat. Maka kami menyarankan, setelah kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Bandung, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal Polrestabes Bandung, maka kami berpendapat mohon kiranya majelis berkenan untuk memindahkan tempat persidangan ini ke gedung Perpustakaan Daerah Kota Bandung yang bertempat di Jalan Sumbawa, Kota Bandung. Demikian majelis. Jalan Sumbawa majelis. Sumbawa majelis. Kalau perpustakaan itu Jalan Seram nampaknya ya. Iya. Hah? Perpustakaan. Iya. Gedung arsip daerah majelis. Ya. Iya, gedung arsip daerah, gedung perpustakaan. Baik, ya. Sebelum kami. Sekian majelis, mohon izin. Kemana? Iya. Terima kasih Yang Mulia. Sesungguhnya kalau menurut kami apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu terlalu nisbi Yang Mulia, karena artinya seperti persidangan pun yang dipindah dari Depok ke sini dengan alasan pertimbangan selalu keamanan, sementara apa yang kami saksikan dari pagi sampai saat ini, hal-hal yang disebutkan itu terlalu kekhawatiran yang sangat luar biasa tanpa didukung ataupun analisa yang akurat. Jadi kalau menurut saya, satu, kepindahan lokasi dari Depok ke Bandung ini sudah sangat menyulitkan kami. Sementara sekarang akan dipindahkan lagi ke tempat yang lain dengan alasan selalu faktor keamanan yang belum tentu terbukti. Jadi kalau saya boleh menyampaikan sebagai kuasa tim Buniani, memohon kiranya tetap pada Pengadilan Negeri yang saat ini sedang menyidangkan perkara Buniani. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Tapi jika Yang Mulia punya pendapat lain, hak Yang Mulia. Baik. Saya boleh menyampaikan sesuatu Yang Mulia? Iya. Atau sekalian dipindahkan ke Depok lagi Yang Mulia? Mungkin Jadi lebih bagus lagi di sana, agar tidak menyulitkan kami. Ini karena sangat menyulitkan saya, keluar saya tidak, kami harus menginap, lalu saya harus berpisah dengan keluarga, saya pribadi, mohon Yang Mulia bisa mempertimbangkannya. Baik, baik. Sudah ya semua ya. Jadi masalah
penunjukan Pengadilan Negeri Bandung ini adalah dari Mahkamah Agung, Pak ya. Jadi yang bisa memindahkan lagi mungkin Mahkamah Agung, Pak ya. Jadi kami di sini melaksanakan saja. Ya, tapi menurut KUHAP yang mulia, maaf yang mulia. Iya. Baik, cukup. Memang ada dasar hukumnya, Pak. Di KUHAP pun ada ya, memang ada. Baik. Atas ada lagi, sudah itu? Cukup, Pak. Itu di kota, Mas. Di kota. Kota Bandung. Baik. Jadi sebelum kami memberi putusan ini ya, kami akan bermusyawarah dulu, Pak ya. Baik. Skors dulu ya. 2-3 menit. Ya, oke. Mana? Sana belakang. Bentar ya. Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buniani menolak dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwanya dengan 2 pasal, yaitu pasal 23 dan 28 UU ITE. Sebelumnya ia hanya tahu akan dijerat dengan pasal 28 saja. Terdakwa Buniani menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jaksa mendakwa Buniani telah mengubah, merusak, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, yaitu pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut jaksa, Buniani telah memotong video yang berdurasi 1 jam 48 menit menjadi 30 detik dari menit ke-24 sampai menit ke-25. Buniani kemudian mengunggahnya dengan menghilangkan kata pakai dan menambah caption penistaan terhadap agama. Buniani didakwa dengan 2 pasal, yaitu pasal 32 ayat 1 yungto pasal 48 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun Buniani menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Saya tidak mengerti dakwaan tersebut oleh karena saya belum pernah diperiksa itu untuk pasal 32. Saya hanya diperiksa untuk pasal 28 ayat 2. Jadi saya tidak mengerti.